Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Saya harap kalian semua baik-baik saja dalam keadaan sehat. Sebelum mengawali pembicaraan pada kali ini, sebagai mana kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka kalau sudah kenal, bolehlah dipanggil sayang. Oke, perkenalkan nama saya Giruda Perdana. Saya berumur 21 tahun dan tahun depan berusia 22 tahun. Oh ya, tentunya seperti itu ya. Dan saya ini adalah mahasiswa aktif dari Universitas Semarang dari jurusan Ilmu Komunikasi. Saya berasal dari Blora. Mungkin untuk kalian Anda semua ini jarang ya yang mengerti Blora. Blora itu terletak di Provinsi Jawa Tengah, lebih tepatnya di ujung timur Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Jawa Timur. Hal yang paling terkenal di Blora selain saya yaitu adalah makanannya seperti lontong tahu dan yang kekayaan alamnya seperti pohon jati. Oke. Lalu mungkin di antara Anda semua mempertanyakan outfit yang saya pakai, kenapa outfit yang dipakai oleh public speaker sangat-sangat simple gitu ya, cuma pakai baju polo dan celana ala-ala polisi serta sepatu skate biasa seperti anak muda, dan mungkin di antara kalian menilai pakaian seperti ini lebih cocok untuk dipakai nongkrong atau bermain gitu ya. Oke, saya jelaskan. Di sini bukannya saya tidak mau berpakaian secara formal gitu ya. Saya rasa pakaian seperti ini juga sudah sopan. Dan karena apa saya memakai pakaian seperti ini? Karena materi yang akan saya sampaikan yaitu materi berkaitan dengan anak muda ya. Karena saya juga anak muda, saya juga masih muda gitu kan. Saya akan memakai pakaian yang ala-ala anak muda gitu, biar yang saya sampaikan juga mudah untuk anda semua cerna atau Anda terima gitu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang yang bertemakan tren Jaksel ya. Mungkin di sini ada yang sudah mengerti atau ada yang tahu apa itu bahasa Jaksel. Mungkin buat Anda semua yang masih seumuran dengan saya ya, mungkin tidak terlalu jauh. Mungkin ada yang mengerti gitu ya apa itu bahasa Jaksel. Dan untuk Anda semua yang belum mengerti, oke saya jelasin dulu. Jadi bahasa Jaksel sendiri itu adalah bahasa ya bisa dikatakan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa Inggris ya. Lalu dari kata-kata misal basically, literally, which is, mungkin buat Anda ada yang mengerti tentang bahasa Jaksel, mungkin kata-kata tersebut yang sudah saya sampaikan itu mungkin melekatnya, oh itu bahasa-bahasa Jaksel ya. Mungkin tidak ada yang aneh dengan kata-kata which is, literally, atau apapun itulah yang biasa diomongin sama anak Jaksel gitu. Karena ya tentu itu adalah kosakata bahasa Inggris dan nggak ada yang aneh. Mungkin kata-kata tersebut mulai populer atau merasa sedikit aneh karena ya dicampur dengan bahasa Indonesia, dan menurut saya campurannya itu agak lebay dan agak berlebihan sehingga menimbulkan banyak sekali kayak orang aneh gitu, Pak, menganggapnya nggak ngerti apa yang dia omongin atau menganggap orang yang menggunakan bahasa Jaksel itu agak-agak kamu tuh ngomong apa kayak gitu. Sebenarnya nih kawan, tren ini sudah ada dari 2018 ya, dan pencampuran bahasa misal kayak bahasa Indonesia dengan Inggris itu tidak hal yang baru dan tidak hal yang tabu gitu. Sebenarnya di Malaysia, di negara tetangga kita itu penduduknya juga sering mencampurkan bahasa Melayu yang dimana bahasa asli dari Malaysia dicampur dengan bahasa Inggris di dalam kehidupan sehari-harinya. Namun mungkin ya kembali lagi, mungkin di Indonesia terlalu over mencampurnya dan cenderung lebay. Mungkin seperti itu ya, sehingga menimbulkan efek-efek kayak keanehan gitu di masyarakat. Dan bahasa Jaksel sendiri ini tidak hanya digunakan secara lisan ya, dan juga seringkali acapkali ditemukan dalam bermedia sosial. Misal ada seseorang yang mengupdate atau nge-tweet atau membuat status di Facebook atau story di Instagram atau di story di WA atau bercakap-cakap di WhatsApp gitu ya, menggunakan bahasa Jaksel juga dengan menambahkan kayak kosakata bahasa Inggris gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, bahasa Jaksel ini tidak hanya berada di sekitaran Jakarta Selatan saja, sudah menyebar di daerah-daerah lain.
dan kata-katanya pun yang mulai dari basically, literally, which is itu juga sudah berkembang semakin banyak gitu ya. Contohnya aja seperti kayak judgmental itu kayak misalnya banyak digunakan oleh orang untuk seseorang yang selalu mengejudge orang tanpa memikirkan perasaannya. Lalu juga ada insecure juga sering digunakan ketika ada seseorang yang ragu atau tidak pede atau ya kurang percaya diri dengan penampilan atau kemampuan yang dimilikinya. Lalu juga ada healing yang digunakan untuk menyembuhkan rasa sakit, misal healing biar nggak sinting gitu kan. Kadang ya mungkin ada juga sering mendengar kata-kata tersebut. Ada juga FWB, friend with benefit, aka teman rasa pacar, atau mungkin yang istilah yang terdahulunya mungkin friendzone ya. Dan masih banyak lagi lah. Buat Anda yang masih penasaran, bisa Anda cek di Google dengan mengetikkan kamus bahasa Jaksel ya. Mungkin di situ akan muncul ratusan kosakata yang sering digunakan oleh anak-anak Jaksel dalam berkomunikasi gitu. Oke, saya rasa mohon maaf karena keterbatasan memori, jadi video tadi terpotong dan kali ini saya akan lanjut ya. Jadi kayaknya kurang afdol kalau aku bicarain tentang anak Jaksel tapi saya tidak mempraktekannya di hadapan Anda ya, untuk menjadi kayak gambaran lah gimana sih anak Jaksel itu berkomunikasi menggunakan bahasanya gitu. Oke, kali ini saya akan mempraktekkan hidupan Anda. Misal contohnya gini, literally aku tuh insecure banget sama myself because banyak orang yang hate me and saya butuh healing untuk agar nggak overthinking everywhere gitulah pokoknya kayak gitu. Ya maaf ya, mungkin kalau aura Jaksel-Jakselnya kurang muncul ya karena saya juga nggak seharian pakai bahasa itu, nggak terbiasa, jadi ya agak ya gitulah, tapi kurang lebihnya seperti itu. Kalau menurut yang memakai mungkin ya kayak aduh aku keren banget gitu pakai bahasa kayak gini kecampuran bahasa Inggris gitu, aku paling up to date, tahu paling keren lah pokok. Tapi kan yang buat yang mendengarkan juga mungkin mikirnya kan, kamu bisa nggak sih kayak ngomong pakai bahasa yang biasa aja gitu, nggak usah di aneh-anehin gitu. Ya tapi kan setiap orang memiliki pemikirannya berbeda-beda ya, udah kita hargai aja. Tapi menurut saya pribadi, saya nggak pernah memasalahkan ya dengan adanya bahasa Jaksel ini, karena ya selagi yang menggunakan bisa menempatkannya dengan baik itu nggak masalah sih. Misal kayak kalau yang biasa menggunakan bahasa tersebut digunakan dalam tongkrongan atau teman sebayanya itu nggak apa-apa. Kalau digunakan ke orang tua atau orang yang lebih tua atau orang yang dihormati gitu ya, itu saya rasa kurang pas lah kalau menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Toh juga kita kan punya bahasa Indonesia gitu kan, ya gunakan aja bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu juga saya rasa nggak akan selamanya orang menggunakan bahasa itu, karena ya lambat laun seiringnya berjalan waktu mungkin dia akan sadar gitu ya, sama seperti kita atau Anda semua gitu. Karena dulu mesti pernah kayak mengalami, aduh kok aku dulu alay banget kayak gitu. Saya yakin suatu saat orang yang saat ini menggunakan bahasa Jaksel suatu saat juga akan mengalami hal tersebut. Oke, sekian dulu penyampaian materi dari saya. Jadi kesimpulan dari saya yaitu bahasa Jaksel ini adalah tren yang terjadi di anak muda dan muncul sekitaran tahun 2018, yang dimana tren bahasa Jaksel ini yaitu yang dikatakan bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Inggris ya. Selama menggunakannya dengan baik dan juga tidak merugikan orang lain dan tahu memposisikan bahasa tersebut, saya rasa bahasa Jaksel akan baik-baik saja ya. Tapi kita harus tetap ingat bahwa negara kita memiliki bahasa yaitu bahasa Indonesia. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.